Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Tener que más infinitivo y hay que más infinitivo. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ungkapan ini, yaitu tener que kemudian diikuti dengan infinitif atau kata kerja dasar. Yang kedua, hay que juga diikuti dengan infinitif atau kerja dasar. Ini infinitif ya, kata kerja dasar. Nah, kedua hal ini sebetulnya ada hubungan dengan suatu obligasi atau keharusan ya. Namun demikian ada perbedaan antara keduanya ini. Yang pertama itu tener que diikuti dengan kata kerja dasar ini menunjukkan suatu obligasi atau keharusan bagi orang tertentu. Jadi orangnya sudah tertentu. Sedangkan nanti yang kedua ini merupakan obligasi atau keharusan secara umum. Jadi berlaku untuk semua orang. Untuk lebih jelasnya, misalnya kita ambil yang untuk ungkapan nomor satunya, tener que, misalnya gini. Misalnya kita akan mengatakan, kamu boleh ya, saya boleh, mereka boleh. Kamu harus, misalnya, menyelesaikan ya, menyelesaikan apa? Pekerjaan kamu. Jadi pekerjaannya harus diselesaikan. Pekerjaan kamu hari ini ya. Jadi kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu hari ini. Jangan ditunda lagi misalnya hari ini. Mengenai hari ini bisa juga ditaruh di depan. Boleh di belakang. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu hari ini. Atau hari ini kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu, boleh juga. Nah, ini ada, kalau kita lihat kalimat ini, ada suatu obligasi atau suatu keharusan bagi orang tertentu. Dalam hal ini adalah kamu gitu ya. Kita bicara dengan seseorang langsung di hadapan kita misalnya gitu. Jadi ini obligasinya terhadap kamu. Boleh aja misalnya keharusannya itu untuk mereka, bahkan untuk saya, boleh saja ya. Nah, bagaimana mengatakan ini dalam bahasa Spanyol? Ya, kita mengikuti pattern yang ini ya. Karena ini obligasi untuk suatu orang tertentu yang sudah tertentu. Dalam ini obligasi untuk kamu ya. Nah, kamu itu apa? Kan tu ya. Sudah tahu kita ya. Nah, harus di sini tener que. Tener que. Nah, tentu tener que ini harus dikonjugasikan supaya sesuai dengan pokok kalimatnya ini tuh ya. Kita ingat dulu tener itu tengo, konjugasinya ya tener, tengo, tienes, tiene. Kalau kamu kan tengo, tienes, nah itu tienes sambil tienes, itu untuk tu ya. Tu, tienes, nah que-nya tadi tetap ya, tu tienes que. Ingat ya, tienes ini adalah dari kata tener. Tapi harus dikonjugasikan supaya sesuai dengan pokok kalimatnya tu. Tener itu tengo, tienes, nah itu ya, untuk tu adalah tienes. Tu tienes que, kemudian diikuti kata kerja infinitif atau kata kerja dasar. Misalnya apa nih? Menyelesaikan. To finish. To finish bahasa Inggrisnya. Bahasa Spanyolnya terminar ya, terminar. Tu tienes que terminar ya.
terminal. Ya, terminal itu to finish ya. Menyelesaikan to finish itu terminal. Menyelesaikan apa? Pekerjaan kamu. Tentang pekerjaan kamu, rumah kamu, kepemilikan itu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi pekerjaan kamu itu adalah your work ya, your work, your job, your work itu tu trabajo. Trabajo. El trabajo itu the work, pekerjaan ya. Ini berasal juga dari kata kerjanya adalah trabajar, bekerja. Trabajo, pekerjaan. Ini tu trabajo, pekerjaan kamu. Seperti bahasa Indonesianya, pekerjaan kamu. Nah hari ini hoy. Kan gampang ya. Hoy itu hari ini. Seperti tadi kata hari ini atau hoy bisa saja ditaruh di akhir kalimat seperti ini atau di depan kalimat boleh saja. Jadi hasilnya tú tienes que terminar. Kamu harus menyelesaikan. Menyelesaikan apa atau terminar apa? Tu trabajo. Your work atau pekerjaan kamu. Kapan hari ini? Jadi sudah. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu hari ini. Bahasa Spanyolnya, tú tienes que terminar tu trabajo hoy. Nah ini kita memanfaatkan ungkapan ini. Tener que diikuti infinitif atau kata kerja dasar yang merupakan atau menunjukkan obligasi atau keharusan untuk orang tertentu. Jadi orangnya sudah tertentu, yang dalam ini orang tertentunya adalah kamu, nih ya, kamu. Nah, ini contoh yang untuk satu. Nah, contoh yang dua, dikatakan tadi, ini adalah menunjukkan obligasi atau keharusan untuk secara umum. Berarti berlaku untuk semua orang. Contoh realnya begini, misalnya, kalau dalam bahasa kita, biasanya ini kita terjemahkan dengan kata orang, gitu ya, orang. Misalnya, orang, gitu ya, pokoknya orang secara umum. Orang ya. Orang harus, nah gitu ya. Misalnya, orang harus bekerja, misalnya orang harus bekerja. Orang harus bekerja, misalnya kalimat lebih panjang, misalnya orang harus bekerja untuk mendapatkan uang ya, untuk jangan bermalas-malasan tidak melakukan apa-apa, tapi orang harus bekerja untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan uang. Nah, nih, orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Orang, siapa orang itu? Ini berlaku secara umum. Orang, ya saya, ya kamu, ya mereka, ya orang lain, itu secara umum. Jadi kita sebut orang, biasanya di dalam bahasa kita orang ya. Orang harus makan untuk hidup. Orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Orang harus berolahraga supaya sehat dan sebagainya. Jadi orang. Di sini keobligasi untuk secara umum, ya, yang bisa merujuk kepada siapapun. Nah, bagaimana bahasa Spanyol di sini? Ya, seperti tadi kita akan menggunakan frase hay que diikuti dengan infinitif ini, yaitu yang kedua ini ya. Contohnya ya, ini sudah bisa dihapus yang satu ini. Ya, nanti dilihat lagi di videonya. Nah, kita akan terjemahkan ini yang di bawah ke sini ya. Ini terjemahannya. Orang haruslah ini. Hay que itu orang harus ya. Jadi hay que. Nah, tambah kata kerja infinitif. Yang dalam ini apa kata kerjanya? Bekerja. Nah, kita kan sudah dulu kata bekerja itu bahasa Spanyolnya apa? Trabajar ya, trabajar. Hay que trabajar. Ya, sorry. Trabajar.
Trabahar, tulisannya trabajar, ya. Tapi ingat huruf J ini selalu dibaca kayak H, gitu ya. Jadi trabahar. Hay que trabajar itu orang harus bekerja. Untuk apa? Untuk itu para, untuk para, in order to, para, for, atau in order to bahasa Inggrisnya, atau untuk bahasa Indonesianya, untuk mendapatkan uang. Nah, setelah kata para ini, kalau datang kata kerja, selalu kata kerjanya itu dalam bentuk infinitif atau kata kerja bentuk dasarnya. Untuk mendapatkan uang. Dalam ini kata mendapatkan itu bisa kita gunakan kata ganar, ya. Kata ganar itu bisa berarti mendapatkan atau menang atau memenangkan suatu pertandingan, misalnya itu ganar. Ya, mendapatkan uang bisa juga ganar dinero, karena uang itu dinero, mendapatkan ganar. Jadi ganar dinero. Jadi para apa? Ganar. Ingat kata kerja. Kata kerjanya kita ambil bentuk infinitifnya, yaitu setelah kata para. Ya. Untuk kata para ini, setiap ada kata kerja yang datang setelah kata para, kita pakai yang bentuk infinitifnya atau kata kerja dasar. Karena itu di sini kita gunakan kata ganar. Ganar dinero, mendapatkan uang. Ingat dinero, uang. Nah, orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Hay que trabajar, ya, itu orang harus bekerja. Hay que trabajar untuk para mendapatkan uang, ganar dinero. Ya, jadi secara lengkapnya kita katakan hay que trabajar para ganar dinero. Orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Ya, orang harus makan untuk hidup. Sebab kalau tidak makan, kita tidak bisa hidup. Itu. Jadi obligasi ini menunjukkan suatu obligasi atau keharusan untuk yang berlaku secara umum untuk siapapun, ya. Kalau yang pertama tadi itu sudah tahu orang tertentunya itu, ya. Misalnya kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu hari ini tadi itu, ya. Kamu, mereka ya mereka nanti, ya. Oke. Nah, ini dua contoh kalimat yang menggunakan pattern tener ke diikuti infinitif dan juga ay ke diikuti infinitif. Jadi ingat ya perbedaannya. Yang pertama ini tener ke itu obligasi atau keharusan untuk orang yang tertentu. Jadi kita harus sebutkan pokok kalimatnya itu, ya. Mau kamu, mau mereka, mau dia gitu, ya, atau disebut namanya boleh saja. Yang kedua, tidak usah disebut orang namanya, karena AIG ini adalah obligasi atau keharusan untuk yang berlaku secara umum. Jadi berlaku untuk semua orang. Jadi tidak diperlukan lagi pokok kalimatnya itu. Kita langsung dengan menggunakan AIG. Ini berarti orang harus, ya. Kemudian terusannya diikuti infinitif, yaitu dalam hal ini trabajar. Hay que trabajar para ganar dinero. Orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, ini seorang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Inilah terjemahannya. Nah, ya. Untuk kali ini Pak Mi rasa cukup sekian dulu, ya. Kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh yang lebih banyak. Tapi ini satu contoh atau dua contoh untuk memahaminya. Kemudian setelah kita paham, kita akan membuat contoh-contoh yang lebih banyak, ya. Nah, seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like, ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Dan Pak Mi selalu jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Dan sebelum lupa, bagi siapapun yang mempunyai pertanyaan, sepanjang itu berhubungan dengan bahasa Spanyol, terutama juga tentang hal-hal yang sudah kita bahas dalam program kita, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, ya. Selama ini pertanyaan yang masuk atau dituliskan dalam kolom komentar itu selama ini sudah Pak Mi jawab.
Jadi manfaatkan kesempatan untuk bertanya di kolom komentar itu. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi belajar bahasa Spanyol dari nol kecil. Kemudian kita ketemu lagi di video berikutnya. Muchas gracias y hasta luego.